Om Swastiastu. Semeton titiang sareng sami kecunduk malih sareng titiang jero komang jero alit ring channel YouTube jero dasaran adnyane. Menanggapi petaken sani wenten ring komen YouTube titiang antara ngiring dengan seneng. Nggih. Sekadi makin viral lagu ngiring napi lagu-lagu Bali nike kayak ngiring pikayunan nike sehingga dijadikan napi ada yang menjadikannya parodi dan lain sebagainya, mungkin karena masyarakat tersebut sudah mulai napi terbuka pikirannya atau mereka dalam benaknya nike bertanya-tanya sekali punika kenapa banyak banget bermunculan sekarang para jero, kenapa banyak banget sekarang bermunculan orang-orang yang mau busana putih dan lain sebagainya, mau perucut dan lain sebagainya. Kaitan apakah orang tersebut memang benar-benar kesenangan, apakah orang-orang tersebut memang benar-benar ngiring ataukah orang tersebut hanya sekedar seneng genten. Pertama nih kita yang jelaskan mengenai kesenangan utawi kecatri utawi ngiring dengan seneng. Yang dimaksud dengan ngiring utawi kasenengan iki adalah orang tersebut dipilih atau disukai atau disenengin, makanya disebut dengan kesenengan. Siapa yang nyenengin iki? Ida betara sesuunan. Nih, maka disebut dengan istilahnya kecatri. Kecatri ini kecap. Nih, kecatri dados napi, kecap dados napi, dados pengayah, dados jan banggul. Entah itu menjadi seorang dasaran, entah itu menjadi seorang pemangku, ataukah entah menjadi seorang sadek dan lain sebagainya. Kinten. Nike, berarti yang memilih orang tersebut adalah beliau. Kemudian yang kedua adalah seneng. Seneng nike, yang namanya seneng artinya suka, ngefans. Banyak fenomena sekarang di mana orang-orang tersebut karena seringnya bergaul dengan tokoh-tokoh spiritual, seringnya bergaul dengan orang-orang yang berkecimpung di dunia spiritual, sehingga orang tersebut akan terbawa dengan kebiasaan yang dilakukan oleh si penekun spiritual tersebut, sehingga menganggap dirinya sebagai seorang yang kesenengin juga, padahal sebenarnya dia tersebut adalah orang yang seneng atau ngefans kepada sosok-sosok atau tokoh-tokoh tertentu. Misalnya senang dengan ide betar A, ide betar B, sehingga dia merefleksikan kehidupan sehari-harinya, baik dari segi busana, baik dari segi tata cara dan lain sebagainya, sampai napi membangun saran suci atau kamar suci atau gedung suci untuk ngelinggihan beliau karena saking ngefansnya niki, padahal belum tentu orang tersebut nantinya akan menjadi seorang pengayah atau jero, tetapi dalam dirinya dia berusaha untuk menumbuhkan kepercayaan bahwa saya adalah seorang pengiring atau seorang pengayah. Nike bedanya semeton. Selain nike, perbedaannya adalah orang yang ngiring atau kecatri atau pengayah tersebut nanti atau kesenangan tersebut, biasanya orang tersebut dia tidak akan bisa menunjukkan diri, tetapi orang tersebut biasanya mengalami sesuatu hal yang di luar daripada kesadarannya. Di luar kesadaran maksudnya di sini adalah mengalami sesuatu yang tidak sengaja dia alami. Maksudnya di sini adalah orang tersebut akan mengalami sesuatu yang di luar nalar sama pikirannya, baik itu mengalami mimpi yang aneh-aneh, baik itu mengalami sesuatu dalam kehidupan yang nyata. Orang yang ngiring atau ngayah seperti itu biasanya yang bisa melihat auranya itu adalah orang lain. Biasanya orang sekitarnya dia akan tahu kalau memang orang tersebut memang benar-benar seorang pengayah, karena dengan sendirinya dia akan mengeluarkan auranya, karena auranya tersebut benar-benar didapatkan dari ide sesuunan. Sedangkan orang yang seneng atau ngefans dengan sosok tertentu, biasanya orang-orang seperti ini berusaha untuk menunjukkan dirinya agar sesuai dengan tokoh yang dia senangi tersebut, baik dari segi busana, baik dari segi yang lainnya. Biasanya orang tersebut akan berusaha untuk merefleksikan sosok yang dia senangi tersebut ke dalam dirinya sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah orang yang ngiring itu biasanya akan mengalami hal-hal yang
di luar kemampuannya. Seperti misalnya yang Tiang sebutkan tadi dan juga di beberapa vlog Tiang sebelumnya, mengalami mimpi-mimpi yang aneh, kemudian juga mengalami penderitaan yang bertubi-tubi, bisa itu kena sakit, kemudian bisa ekonominya seret, ataupun selalu mengalami masalah dalam kehidupan, baik dalam kehidupan rumah tangga, kehidupan keluarga, ataupun dalam kehidupan pribadinya. Seperti ini, sampai biasanya orang-orang yang seperti ini akan mengalami, bisa dibilang depresi atau dan lain sebagainya. Biasanya seperti ini. Kemudian yang seneng, ya, yang seneng itu akan mengalami yang kebalikannya. Kebalikannya itu misalnya adalah begitu dia senang dengan yang dia puja, yang dia senangi Nike, dia akan mengalami sesuatu yang membahagiakan, bahagia, happy, senang, tenang, dan lain sebagainya, sehingga Nabi memuja-muja sosok beliau itu secara berlebihan. Apapun yang dikatakan orang biasanya selalu mengagungkan bahwa sosok yang dia pujalah yang memberikan dia seperti pikiran dan lain sebagainya, merasuk ke dalam alam pikirannya seperti ini. Jadi dia biasanya, orang-orang tersebut biasanya apa yang dia katakan, apa yang dia ucapkan, ya, mengatasnamakan apa yang dia dengar atau sekedar pawisik dan lain sebagainya. Nah seperti ini, niki yang berbahaya semeton. Nggih, kan wenten seperti di lagu nike. Nggih, kalau kebanyakan bergaul di niskala, nggih butekala, nggih ngupingin kaden betare. Justru sebaliknya dengan yang ngiring tersebut, kenten. Jadi yang ngiring nike biasanya mengalami bahagia, mengalami ketenangan dan lain sebagainya. Tapi nike biasanya bersifat sementara. Lambat laun karena sudah kesalahan yang dia alami, sampun pelih pejalan, maka akan terbalik. Yang tadinya bahagia, happy, senang, tenang dan lain sebagainya akan berubah 180 derajat menjadi sengsara, duka, sebet dan lain sebagainya, sehingga bingung. Mulai mengalami masalah dalam keluarga, mulai mengalami masalah dalam kehidupan, mulai masalah ekonomi dan lain sebagainya. Nah seperti ini. Kemudian kalau mereka yang ngiring ke catri, terjadi kebalikannya. Yang di awalnya sakit dan lain sebagainya, lambat laun berproses sehingga mencapai ketenangan yang diinginkan. Kemudian pertanyaannya ke berikutnya, Tiang dikatakan ngiring dan sudah mewinten dan sudah menjalankan apa yang amanatkan, misalnya seperti ini. Tetapi kok sampai saat ini saya tetap aja merasa bingung, merasa ragu, tetap aja mendapatkan sakit, mendapatkan cobaan dan lain sebagainya bertubi-tubi yang nggak hilang-hilang gitu. Apakah memang saya benar pengiring atau tidak? Tiang jelaskan di sini bahwa ketika seseorang itu sudah disucikan atau ngiring tersebut dan sudah mendapatkan pengakuan, bukan berarti serta-merta orang tersebut akan terbebas dari yang namanya suka duka larpati. Sama seperti kita, kalau ingin tamat SD, maka kita harus mendapatkan nilai sesuai yang disyaratkan. Demikian juga semakin SMP, semakin berat pembelajarannya, SMA semakin berat pembelajarannya, kuliah, magister dan lain sebagainya semakin berat. Itulah cobaan yang harus dialami oleh seorang pengiring. Bukan berarti begitu mewinten proses selesai. Tidak. Bisa saja mendapatkan sesuatu atau mengalami sesuatu yang jauh lebih susah. Nah tujuannya apa? Kenapa diberikan seperti itu? Itu tujuannya adalah untuk meningkatkan kita, meningkatkan derajat kita di mata beliau. Sehingga dengan mendapatkan cobaan ini nanti ke depannya kita akan benar-benar sudah menjadi seseorang seperti yang diharapkan atau diinginkan oleh beliau. Semakin besar cobaan yang diberikan oleh beliau, maka semakin tinggi pula nanti derajat yang diberikan oleh beliau. Semakin tinggi pula nanti tempat kita. Dan orang lain pun nanti akan melihat kita secara berbeda. Seperti ini.
Nggih, jadi semeton sane kari bingung nggih apakah orang tersebut kesenengan atau miring ataukah orang tersebut hanya sekedar seneng. Nggih, nike mungkin bisa dijadikan sedikit napi pemahaman sehingga nanti hal-hal seperti ini semakin banyak orang yang terbuka pikirannya dan bisa memberikan penilaian kepada mereka berdasarkan apa yang dia lihat. Mungkin ada pertanyaan, terus orang-orang yang senang tersebut bagaimana sikap kita? Sikap kita adalah tetap menghormati mereka karena itu adalah keinginan mereka, karena itu adalah sesuatu yang dia yakini. Jadi dibiarkan saja, kita tidak boleh menghujat, kita tidak boleh memberikan ngejudge seperti itu. Jadi dibiarkan karena seperti yang dikatakan bahwa karma pale, karmanya oleh orang tersebut, palenya juga akan didapatkan oleh mereka sendiri. Sekali punike nggih semeton, sekali punike sani bisa tiang jabarkan ring video mungkin akeh titiang ngebawas driki sinah sampun akeh iwangnya nih kenten nggih boye je napi ngewikanin santukan napi yang tiang ceritakan puniki berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sudah pernah tiang dapatkan sebelumnya, sharing-sharing dengan semeton nggih, pengalaman dalam kehidupan waktu tinggal di beberapa tempat nggih, jadi tiang bisa menceritakan seperti nike. Nggih semeton suksema sane sampun satya ring channel YouTube titiang juru dasar nadnyana kirang langkung titiang lunas pengampura nggih. Nggih pamitin titiang untuk para masanti. Om Santi 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 Om suksema.